Jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan lanjut membahas tentang penalaran matematika di waktu yang sama ya, kayak apa ya, jadi gak masalah. Jadi kalian langsung saja ke soal nomor 11 sana set. Nah, di sini dengan persoalan yang sama, kalian harus ini sih menonton part 2 ya. Part 2. Karena ini panjang banget dan sangat sulit. Biar nonton dahulu part 2 ini sangat sulit tuh, ada penjelasannya di sana. Gue langsung saja ini ke soal ya, kayak gini ya, biar kalian nonton part 2. Nggak bisa part 3 aja, nggak bisa. Oke. Jadi ketika putaran itu dimulai pukul 12 ya kan, tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah. Jadi 12.03 itu apakah mengenai bola. Yang ditanyakan mengenai bola, kuncinya di sini adalah pembagian. Ya, kalian harus cepat pembagian kalau masalah waktunya. Jadi tadi itu di part 2 tuh kita sudah menemukan lintasan lingkaran itu, gitu ya. Lintasan plat besi, ya, lintasan plat besi itu adalah 60 pi dengan waktu 120 detik. Lingkaran celah ya, lingkaran celahnya yang setengah itu adalah 20 pi dengan waktu 40 detik. Berputar melawan jarum jam, otomatis 0 sampai 120 detik itu tidak akan terkena bola, tidak mengenai bola. Ketika dari 120 sampai 160 detik itu akan mengenai bola, dan berlanjut ketika 160 sampai ditambah 120 yaitu 380 detik. 280 cuy. 280 detik itu tidak akan mengenai bola. Ya, tidak akan mengenai bola. Ketika 280 sampai 320 detik itu akan mengenai bola. Nah, paham? Patternnya itu jadi patokannya itu ada di 160 itu tadi. Ya. Keseluruhan waktu perputaran ketika lingkaran itu penuh gitu ya. Ibaratnya begitu. Kita lihat 12.03. Otomatis 120 ini kan 03 ya, 3 menit, berarti gua tulis di sini 180 detik. Apakah 180 detik ini ada di rentang mengenai atau tidak mengenai? Ada di rentang tidak mengenai, berarti tidak mengenai, berarti ini salah. Lanjut. 12.29. Gua udah hitung 12.29 itu 1740 dibagi dengan 160 itu memiliki sisa 140. Kita lihat 140 itu ada di rentang mengenai atau tidak mengenai? Mengenai. Lanjut. 53 ya kali 60 yaitu 3180 detik bagi 160 memiliki sisa 140 mengenai, benar. Jadi jawabannya salah benar-benar. Nonton dahulu part 2 nomor 12 gua kunci nomor 12. Oke. Setelah berputar selama 24 menit, posisi lampu sorot ujung plat dan bola akan segaris ya, ini segaris nggak kelihatan ya. Nah, akan segaris sebanyak berapa kali gitu. Nah, kata segaris ini adalah menghitung banyak putaran yang terjadi. Jadi ada nih 24 menit ya kan. Sekali lagi jadikan detik yaitu 1440. Nah, 1440 ini dibagi dengan 160. Ternyata membentuk 9 putaran. Nah, ujung plat ya, berarti A dan B. Berarti 9 putaran ini adalah A dan B. Berarti 9 kali 2, 18. Ditambah dengan posisi awal yang emang sudah segaris. Tambah 1, oke, 19. Sesimpel itu, oke? Aman banget.
nonton part 2 ya, biar lebih jelas. Nomor 13. Lantai suatu garasi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 4 meter dan 6 meter. Oke, 4 meter berarti panjangnya 4 ya kan, lebarnya 6 begini nih. Jauhan, it's okay. Namanya kira-kira. Dipasangin 60 ubin. 60 kali 60 begini nih, 66 kali ya gitu. Harga satu lusin ubi yang ingin dipasang adalah 600.000. Jadi harganya hanya bisa dibeli satu lusin. Gua note di sana. Hanya bisa dibeli satu lusin, nggak bisa ngecer gitu ya. Ya benar, tidak bisa dibeli satuan. Dalam pemasangannya, pemotongan ubin diperbolehkan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan ubin oleh seorang tukang bangunan adalah 3 meter persegi per jam. Jika pemotongan ubin dalam pemasangannya diusahakan seminimal mungkin, luas minimal daerah lantai yang tidak terpasang ubin utuh adalah berapa sentimeter? Ya ini mah tinggal kali ya. Ini tinggal kali saja. Yaitu 400 kali 600 membentuk berapa? 240-nya 4 gitu ya, 240.000. 240.000. Kita hitung kolom yang utuh. Ya, ubin yang utuh, kolom yang utuh. Yaitu kolomnya ada 400 bagi 60 gitu ya, 6,6. Terus barisnya otomatis 600 bagi 60. Itu ada 10. Berarti yang utuh nih dikalikan yang bukan di belakang koma, jadi 60. Berarti 60 kali 3.600 persegi. Ini apa? Luas ubin. Ini luas ubin kan 60 kali 60. Dikali hasilnya berapa tuh? 21.600. Dikurangilah 21.600 nih. Jadinya 2,4 cm ini. Aman nih. Oke. Jadi seperti itu ya, sentimeter persegi ke meter persegi. Ini bukan sentimeter nih, salah ngetik boleh. Oke, lanjut nomor 14. Oke. Yang dikatakan adalah seminimal mungkin untuk pemotongan ubin. Nah, banyak ubin minimal yang terpotong adalah berapa buah? 10 lah. Gitu. Karena kan gini nih tadi, ya kan? Ternyata yang dipotong tuh bagian ininya. Dan ini ada 10 baris. Ada 10 baris. Ada berapa? Ada 10 baris. Ada 6 kolom. Koma 0,6 di sini. Ya, koma 0,6 nih. Jadi ada 10 buah gitu yang dipotong. Paham ya? Bisa mengimajinasikan. Nomor 15. Biaya minimal. Jadi kita butuh berapa? Ya 60 ubin utuh tadi ditambah 10 ubin yang harus dipotong. Jadi 70. Nah 70 ini apakah memenuhi perusinan gitu? Lengkap nggak lusinnya? Jadi 70 bagi 12. Nggak bisa ya, 70 kali 12 itu 5, berapa gitu. Kalau 6 kali 12 aja ini adalah 72. Otomatis kita beli 6 lusin. 6 lusin dikali 600.000. 3.600.000. Aman ya. Jadi sisa 2 ubin. Oke, kita lanjut ke part 4.